Halo warga Plus 62, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Pada video kali ini gue akan melanjutkan alur cerita Death Note yang pernah kita bahas sebelumnya. Buat yang belum nonton bisa langsung klik link di atas. Melanjutkan film pertamanya, pada Death Note The Last Name ini masih berkutat pada pertempuran antara L dengan Kira. Selain itu, kehadiran Kira yang lain tentunya akan menambah menarik pertempuran. Lalu siapakah yang akhirnya akan menang? Apakah L yang dibantu dengan kepolisian atau Kira dengan beberapa aliansinya? Dan tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita simak alur ceritanya. Pada film kedua ini muncul seorang karakter yang nantinya akan berperan pada pertengahan film. Dia merupakan artis pendatang baru yang bernama Misa Amane. Diceritakan Misa tengah diincar oleh fans fanatiknya, tapi secara tiba-tiba fansnya ini tersungkur karena terkena serangan jantung. Tak lama setelah itu, sebuah Death Note lain terjatuh dari langit yang juga diikuti dengan kedatangan Shinigami yang bernama Rem. Dewa kematian ini menceritakan apabila kejadian barusan adalah karena pertolongan dari Jealous, seorang dewa kematian yang memberikan sisa umurnya untuk Misa. Kendati demikian, Jealous harus menerima konsekuensinya dan berubah menjadi debu. Mendengar hal itu, Misa menjadi terharu lalu memutuskan untuk membawa Death Note tersebut. Tak lupa juga dia melakukan transaksi mata untuk menegaskan statusnya sebagai Kira kedua. そのノートに名前を書かれた人間は死ぬ。 Sementara itu, di tempat yang berbeda, Light dan beberapa anggota kepolisian sedang menghadiri pemakaman Shiori. Terlihat juga beberapa orang di sana turut menyampaikan dukanya untuk pria yang identitas aslinya adalah Kira. Tak ambil pusing dengan fakta tersebut, Light tetap mengajukan diri untuk masuk ke dalam tim penangkap Kira. Dengan dalih membalaskan dendam Shiori, Light akhirnya diizinkan untuk bergabung dengan tim tersebut. Meski demikian, L yang memperkenalkan diri sebagai Ryuzaki tetap kukuh pada pendiriannya, yang menganggap bahwa Kira adalah Light Yagami. 死神の目を持てばこいつの本名がわかる。そしたらすぐ殺せるぞ。 Di tengah penyelidikan yang dilakukan Light bersama dengan Ryuzaki, Sakura TV tiba-tiba saja mengumumkan sebuah berita. Melalui seorang presenter yang bernama Saeko, mereka menyiarkan rekaman yang berasal dari Kira kedua. Dalam isi rekamannya ini, Kira kedua membuktikan dirinya dengan membunuh presenter dari TV sebelah yang menentang dirinya. Selain itu, Kira kedua juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa keadilan adalah miliknya. Dan di akhir rekaman tersebut, dia memberi pesan kepada Kira pertama untuk melakukan pertemuan dengan saling menunjukkan dewa kematian yang mereka miliki. 死神、そんなものの存在を認めろというのか。 Kegaduhan yang disebabkan oleh penirunya tentu membuat Light kesal, karena selain membocorkan rahasia Shinigami, Kira kedua juga membunuh polisi yang sedang mengamankan lokasi. Bahkan salah satu korbannya adalah anggota tim penangkap Kira yang bernama Mogi. Maka dari itu, Light segera bergegas menuju Sakura TV untuk mencari Kira kedua, dengan alasan bahwa dia ingin menjemput Sayu yang terjebak di dalam sana. たった今何者かが桜テレビの玄関に車で突入した模様です。一体何があったんでしょう。 Tidak hanya Light yang pergi ke Sakura TV, ternyata ayahnya yang bernama Soichiro Yagami juga menuju ke sana. Bermodalkan helm sebagai pelindung, dia berusaha menghentikan siaran yang sedang berlangsung. Tak lupa juga dia berbicara dengan Demegawa dalang dibalik kegaduhan yang terjadi. Dengan sedikit intimidasi, akhirnya pihak Sakura TV mau menghentikan siaran tersebut. Walaupun begitu, kepolisian harus memberi peringatan kepada Kira kedua agar jangan menemui Kira pertama. Alhasil, kini Sakura Televisi ditunjuk sebagai penyambung lidah antara Kira kedua dengan pihak kepolisian. 第一と第二のキラが手を組んだら大変な脅威になります。何としてでも。 Kira kedua yang tak lain adalah Misa Amane tentu melihat peringatan kepolisian yang disiarkan oleh Sakura TV. Akibatnya dia menjadi kesal dan memutuskan untuk langsung mencari Kira pertama. Untungnya tak butuh waktu lama, Misa berhasil menemukan Light yang secara kebetulan lewat di depan matanya. Dengan mencari informasi di internet, Misa akhirnya sukses mendapatkan alamat Light Yagami. Dia kemudian bergegas ke lokasi yang dituju dan langsung mencegat Light sebelum pria itu memasuki rumah.
Di sini Misa menunjukkan Death Note miliknya dan menyuruh Light untuk menyentuhnya. Bersamaan dengan itu, sosok Shinigami yang bernama Rem akhirnya muncul di hadapan Light Yagami. お兄ちゃんおかえ友達とそこで会ってちょっと部屋に上がってもらう。なんかどっかで見た気がする。久々よ、ハッピースイーツの。 Light merasa apabila kehadiran Misa dapat membahayakan dirinya. Terlebih posisinya saat ini baru saja menjadi bagian dalam tim penangkap Kira. Maka dari itu dia langsung menginterogasi Misa dan memberitahunya bahwa tindakan yang dilakukan gadis ini sangatlah gegabah. Mendengar hal itu, Misa langsung meminta maaf, bahkan tanpa diduga dia memberikan Death Note miliknya kepada Light. Misa juga mengatakan bahwa dia akan menjadi mata Light yang bisa digunakan untuk mengungkap nama asli L. Light sempat menaruh curiga sebelum akhirnya Misa menceritakan tentang masa lalunya, di mana Kira telah menghukum pembunuh orang tuanya yang bahkan proses peradilan pun tidak dapat menjatuhkan vonis untuk pembunuh tersebut. 分かった。僕のために寿命を半分にした君の目は。 嬉しい Keesokan harinya ketika sedang kuliah, tiba-tiba saja Ryuzaki ikut menghadiri kelas bersama dengan Light. Dia melakukan hal itu karena menurutnya Kira kedua sudah melakukan kontak dengan Kira pertama. Atas dasar hipotesanya tersebut, dia mencoba menyelidiki Light secara langsung sembari mengenakan topeng aneh agar terlindung dari Kira kedua. Namun tanpa diduga, Misa Amane mendadak muncul di hadapan mereka berdua. Light tentu begitu kaget, tapi dia begitu cerdik memanfaatkan situasi agar Ryuzaki mau membuka topengnya. Alhasil, kini Misa berhasil mengetahui nama Ryuzaki yang sebenarnya. 龍崎さん。 Setelah kepergian Misa Amane, Light yang tidak sabar segera menelpon gadis tersebut. Akan tetapi yang mengangkatnya justru Ryuzaki yang berdiri tidak jauh dari dirinya. Belakangan diketahui ternyata Ryuzaki memanfaatkan keramaian untuk mencuri ponsel milik Misa. Light yang kesal segera merebut ponsel tersebut sambil memasang wajah marahnya. Dan di akhir percakapan ini, Ryuzaki memberitahu Light bahwa timnya telah menangkap Kira kedua. Hal itu tak lepas dari bukti yang mereka peroleh di mana semuanya mengarah kepada artis pendatang baru yang bernama Misa Amane. 天音ミサを第二のキラー容疑で確保しました。ミサが第二のキラだなんて。まさか。 Di markas tim penangkap Kira, Misa terus dicecar oleh berbagai pertanyaan. Namun di luar dugaan, gadis ini tetap membisu tanpa sekalipun keluar nama Light dari mulutnya. Di tempat lain, Rem datang menghampiri Light untuk memberitahu kondisi Misa. Dewa kematian ini berkata apabila Misa telah melepas kepemilikan Death Note miliknya. Selain itu, Rem juga mendesak Light untuk menyelamatkan Misa. Jika tidak, maka dirinya lah yang akan langsung membunuh Light. Light bertindak cepat dengan mengubur Death Note miliknya sendiri. Selain itu, dia juga menyuruh Rem untuk memberikan Death Note milik Misa kepada seseorang secara acak. Tindakannya itu merupakan strategi awal yang dipersiapkan sebelum dia mengajukan diri untuk ditahan, yang tentunya semata-mata agar dirinya terbebas dari tuduhan yang selama ini dilayangkan kepadanya. その時は俺たちが責任を持ってライト君を解放する。お願いします。 Sementara Light menjalankan sandiwaranya, di tempat lain Rem berhasil menemukan seseorang untuk diberikan kekuatan Kira. Rem memilihnya karena dia berpikir bisa menggunakan profesi Takada Kiyomi yang merupakan seorang pembawa berita. Selain itu, Rem juga melihat apabila Takada Kiyomi memiliki ambisi yang begitu kuat. Oleh sebab itu, Dewa Kematian ini tanpa ragu memilihnya dan memindahkan kemampuan Kira kepada wanita ini. お前はキラの殺人傾向を予測しスクープしたね。その時お前自身気づくことがあったんだ。 Pemindahan kemampuan Kira menjadi satu-satunya hal logis yang kini dipikirkan oleh Ryuzaki. Bukan tanpa sebab dia berpikir demikian karena baik Misa ataupun Light sama-sama mengalami perubahan kepribadian. Keduanya kini kerap menyangkal segala hal yang dituduhkan, padahal sebelumnya mereka selalu menutup mulut seolah menyimpan rahasia. Maka dari itu, Ryuzaki beralih haluan dengan menghentikan penyekapan, lalu melakukan aliansi dengan Light untuk bekerja sama menemukan pembunuh yang mereka sebut sebagai Kira ketiga. 捜査を立て直そう。 Penyelidikan yang dilakukan Light dan Ryuzaki semakin berkembang. Hal itu tak lepas dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Light.
Berkat data ini pula, mereka jadi mengetahui apabila terdapat pola yang membedakan antara Kira yang asli dengan Kira ketiga, di mana Kira ketiga lebih sering mengeksekusi kriminal yang muncul di televisi. Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah korban Kira saat ini didominasi oleh perempuan. Akibatnya, kecurigaan mengarah kepada Takada Kiyomi, wanita yang ditunjuk untuk menggantikan pembawa berita sebelumnya yang tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Setelah kecurigaan kepada Kiyomi semakin besar, tim penangkap Kira langsung bertindak cepat dengan memasang beberapa penyadap. Bahkan sandiwara juga dilakukan oleh Matsuda yang menyamar dengan menggunakan nama Matsuo. Dia mengancam akan menyebarkan video yang berisi rekaman Kiyomi sedang menulis nama-nama kriminal. Mendengar hal itu, Kiyomi menjadi panik dan langsung menyetujui syarat yang diberikan oleh Matsuda. Namun begitu sampai di rumah, Kiyomi terkejut karena Matsuda tidak mengindahkan perjanjian yang telah disepakati. Akibatnya, Kiyomi langsung merespon dengan menulis nama berdasarkan identitas yang diberikan oleh Matsuda. Akan tetapi, setelah 40 detik menunggu, ternyata orang yang dimaksud tidak kunjung tewas. Di sini, Kiyomi akhirnya mengetahui bahwa nama yang diterimanya adalah palsu, dan dia langsung bergegas menuju Sakura Televisi setelah sebelumnya melakukan transaksi mata dengan rem yang selalu mengikutinya. Shinohara Genta. Begitu sampai di Sakura Televisi, Takada Kiyomi langsung disergap oleh tim penangkap Kira. Ternyata tayangan di mana Matsuda sedang mengungkapkan identitas Kira adalah siaran palsu. Mereka memanfaatkan Demegawa untuk menjebak membawa berita tersebut. Alhasil, kini Kiyomi berhasil ditangkap dan rahasia tentang Death Note akhirnya terbongkar. Begitupun dengan keberadaan Shinigami yang muncul di hadapan mereka setelah semuanya memegang buku kematian tersebut. Serupa dengan yang lain, Light juga menjadi salah satu yang memegang Death Note tersebut. Akibatnya, kini ingatannya kembali dan susunan puzzle yang selama ini tercerai-berai akhirnya tersusun dalam sebuah kesatuan. Tak ingin membuang kesempatan yang didapat, Light langsung menulis nama Kiyomi di dalam potongan Death Note yang disembunyikan. Alhasil, 40 detik kemudian, Kiyomi tewas karena terkena serangan jantung. Melihat hal itu, Ryuzaki segera mengambil Death Note dari tangan Light. Namun betapa terkejutnya karena nama Takada Kiyomi tidak pernah ditemukan di dalam Death Note tersebut. Sejak kematian Kiyomi, tim penangkap Kira terus menyelidiki tentang Death Note yang digunakan untuk membunuh, khususnya terkait peraturan 13 hari yang tercantum pada baris terakhir. Karena apabila mengacu pada peraturan tersebut, Misa dan Light yang ditahan lebih dari 13 hari seharusnya terbukti tidak bersalah. Maka dari itu, Ryuzaki langsung membebaskan Misa, sementara Light tetap membantu bersama dengan anggota yang lain. Shinigami, このノートに書いてあるルールはすべて本物ですか？すべて本物だ。 Begitu dibebaskan, Misa segera mengikuti instruksi yang diberikan oleh Light. Gadis ini menggali lubang dan mengambil Death Note yang terkubur di dalamnya. Seketika ingatannya kembali dan Misa pun memainkan perannya untuk mengeksekusi para kriminal. Selain itu, melalui pesan yang ditulis, Light meminta Misa untuk mengingat nama Ryuzaki yang telah dilihatnya. Tapi sialnya, Misa tidak mengingat nama tersebut, sehingga mau tidak mau dia kembali melakukan transaksi mata dengan Ryuk. Hal itu dilakukan agar Misa dapat mengetahui nama Ryuzaki dan menulisnya di dalam Death Note yang kini dimilikinya. Sekembalinya Kira, Ryuzaki mengutarakan keinginannya untuk melakukan sebuah eksperimen. Dia berniat menggunakan Death Note tersebut untuk menguji kebenaran tentang peraturan 13 hari. Mulanya Soichiro Yagami tidak setuju karena menganggap nyawa manusia tidak untuk dipermainkan. Namun melihat korban yang terus berjatuhan, akhirnya mau tidak mau dia pun sepakat dengan rencana Ryuzaki. Tentu saja dengan syarat apabila yang mengantarkan buku tersebut adalah dia sendiri. Amerika ni wa watashi ga iku. 父さん一人で。じゃあせめて僕も一緒に。ダメだ。お前は龍崎とここに残り連絡を待て。 Sesaat setelah kepergian Soichiro Yagami, Ryuzaki menyampaikan tujuan yang sebenarnya kepada Light. Dia mengatakan apabila kali ini Misa akan benar-benar ditangkap karena statusnya sebagai Kira kedua sudah tidak terbantahkan.
Light yang berada di sampingnya tanpa diduga malah setuju dengan rencana Ryuzaki. Dia mengatakan akan mempertaruhkan nyawanya agar dapat menangkap Misa sehingga jalan menuju Kira pertama dapat terbuka lebar. もし仮に龍崎を救うことができなかったら、私の心臓が止まったら八神さんに知らせが行くようセンサーを仕込んでいます。 Rem yang mendengar pembicaraan tersebut tiba-tiba paham dengan skenario yang terjadi. Ternyata Light sengaja menempatkan Misa dalam situasi berbahaya agar Dewa Kematian sendirilah yang harus turun tangan. Meski dengan berat hati, akhirnya Rem menulis nama asli Ryuzaki juga Watari di dalam Death Note miliknya. Penyesalan pun hadir dikala Rem mengingat ucapannya yang mengatakan apabila Dewa Kematian akan mati ketika menyukai manusia. Begitupun Ryuzaki yang terjatuh tepat 40 detik setelah Rem menulis namanya. 時からの計画だったんだね。死神を殺そうとするなんて、お前こそ本当の悪魔だ。 Senyum kemenangan Light tak kuasa dia tahan ketika melihat Rem yang kini berubah menjadi gumpalan debu. Alasan lainnya dia bersikap seperti itu adalah karena kedatangan Misa yang membawa Death Note miliknya. Sontak Light segera meraihnya dan menulis nama ayahnya sendiri. Namun untuk kali pertama, apa yang Light tulis tidak terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Karena begitu Soichiro Yagami tiba, seluruh anggota tim penangkap Kira justru menodongkan pistol ke arah Light. Bersamaan dengan itu, Ryuzaki kembali muncul. Dan secara serempak, mereka telah berhasil menyudutkan Light yang identitas aslinya adalah Kira. 切り札が死神だったとは予想外でしたが。 Ryuzaki menjelaskan alasan dirinya masih hidup adalah karena dia telah menulis namanya sendiri jauh sebelum Rem menulisnya. Pengorbanan yang dilakukannya adalah akibat Light yang tidak memberikan celah apapun. Selain itu, dia juga mengaku apabila Watari telah menukar Death Note yang dipegang Misa dengan tiruannya. Maka dari itu, baik nama Ryuzaki yang ditulis oleh Rem ataupun Soichiro Yagami yang ditulis Light, keduanya tidak menimbulkan efek apapun. Bahkan kriminal yang selama ini disiarkan tewas adalah bentuk manipulasi yang dilakukan oleh detektif jenius ini. Misa裏切ったか? 違うよ。あなたがどんな人でも私はあなたを愛してる。 Walaupun kondisi Light sudah sangat terpojok, kendati demikian dia tetap tidak mau menyerah. Sambil menyampaikan pandangannya tentang Kira, dia berusaha mengambil potongan Death Note yang tersimpan pada jam tangannya. Tapi sialnya Matsuda melihat hal itu dan polisi ini langsung melepaskan tembakan yang tepat mengarah pada tangan serta kaki Light. Akibatnya kini Light begitu marah, lalu tanpa ragu dia memanggil Ryuk untuk memintanya membunuh semua orang yang berada di sini. だからこいつらを殺す。今すぐ全員殺すんだ! Semua anggota tim penangkap Kira sontak terkejut mendengar yang diucapkan oleh Light. Lantas mereka menembak Ryuk, namun semua yang dilakukan sia-sia karena peluru yang ditembakkan menembus begitu saja. Light pun tak sabar untuk segera menyaksikan kemenangannya. Tapi alangkah terkejutnya karena ternyata yang ditulis Ryuk adalah Light Yagami. Ryuk menganggap bahwa pertunjukan yang dilakukan Light sudah usai. Bahkan lanjutnya lagi, Light sudah memberikan hiburan terbaik bagi dirinya. もう十分楽しんだよ。お前もだろ。 40 detik berlalu, Light akhirnya bisa memahami apa yang selama ini dirasakan oleh para korbannya. Tapi ironisnya, Soichiro Yagami yang meski telah dikhianati oleh putranya tetap setia berada di samping Light. Bahkan hingga hembusan nafas Light yang terakhir, ketua tim investigasi ini tidak pernah sekalipun berpaling dari putranya tersebut. Dia menganggap apabila Light terbunuh karena Kira. Begitupun fakta yang disampaikannya kepada orang-orang yang berada di luar sana. そろそろ時間です。一人にしてもらえますか? Satu tahun berlalu sejak menghilangnya Kira. Angka kejahatan kini kembali naik dan beberapa orang mulai melupakan peristiwa tentang Kira. Begitupun sebaliknya, ada juga yang masih mengingat jelas sosok pembunuh tersebut. Dan di antara keduanya, Soichiro Yagami harus menanggung fakta tersebut sembari dirinya berjalan di tengah derasnya salju.